Berkaitan dengan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu. Buraidah berkata, adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar menuju tanah lapang untuk melaksanakan salat Idul Fitri hingga beliau sarapan terlebih dahulu. Dan pada hari Idul Adha, Nabi Muhammad SAW tidaklah makan hingga beliau selesai melaksanakan salat Idul Adha beliau. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, adalah Nabi SAW tidaklah sarapan, tidaklah makan ketika Idul Adha hingga beliau pulang setelah melaksanakan salat Idul Adha, lalu memakan hasil kurban beliau. Subhanallah, ada kesalahpahaman dari kita tersebut dalam memahami hadis dari Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah di Idul Adha tidak sarapan, tidak makan sampai melaksanakan salat Idul Adha. Di sini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah, bahwa anjuran menunda makan ketika Idul Adha hanya khusus untuk mereka yang memiliki hewan kurban. Bagi mereka yang tidak memiliki hewan kurban, maka tidak mengapa. Sebelum sholat Idul Adha, dia makan, dia minum, dia sarapan, nggak ada masalah. Dia ngopi dulu, ngeteh dulu, nggak ada masalah. Itu yang dikatakan salah seorang ulama dari kalangan Hambali, dikatakan oleh beliau, Nabi SAW tidak makan pada hari Idul Adha hingga beliau pulang dari pelaksanaan salat Idul Adha, lalu sarapan beliau, lalu beliau makan daging kurban beliau. Adapun bagi kita yang tidak berkorban, tidak masalah makan sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Ini poin penting. Bagi kita ingin mengamalkan hadis ini, itu jika kita tersebut memiliki kurban. Jelas ya? Jadi latar belakang anjuran tidak makan sebelum sholat bagi sahibul kurban adalah agar dia bisa sarapan dengan daging kurban tersebut. Itu kan yang diinginkan oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW menginginkan makanan yang pertama kali yang beliau makan pas waktu Idul Adha itu apa? Daging kurban beliau. Antum pertama tidak berkurban. Gak cocok ini untuk menjalankan sunnah ini, ya kan? Artinya kalau dia tidak berkurban, bolehlah dia makan, bolehlah dia minum. Itu kan penegasan dari Imam Ahmad bin Hambal. Orang yang ingin menjalankan juga sunnah yang satu ini, yang kedua ya, itu adalah orang yang memiliki kurban. Catatannya, setelah salat Idul Adha, sarapan yang dia makan adalah daging kurbannya. Bukan diganti dengan makanan yang lain. Yang ketiga, kita katakan, sahibul kurban, yang berkurban, yaitu suami atau ayah, ya kan? Istrinya, anak-anaknya, boleh nggak makan sebelum salat Idul Adha? Boleh. Sama halnya berlaku bagi kita yang berkorban. Ketika sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah,